Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo Subianto rupanya langsung membawa gebrakan luar biasa. Kendati dirinya baru saja dilantik seminggu lebih. Teman-teman, berbagai gebrakan-gebrakan ini dari mulai pembekalan para calon menteri hingga menteri-menteri kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo tertanggung-tanggung. Hingga 2 kali Pak Prabowo memberikan pembekalan untuk para menteri. Sehingga para menteri bisa satu visi, bisa satu misi untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan selanjutnya teman-teman, Pak Prabowo di sini secara mengejutkan mewajibkan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menggunakan kendaraan dinas, yaitu kendaraan maung dari PT Pindad. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di kanal YouTube atau di video yang berjudul AHY Cerita. Alasan Prabowo ingin maung jadi mobil dinas menteri. Dalam press release-nya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY blak-blakan soal alasan Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kabinet Merah Putih menjadikan maung sebagai mobil dinas. AHY menyebut pembicaraan soal maung sudah ada sejak retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang pada 24 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024. AHY mengatakan Prabowo ingin produk dalam negeri lebih berkembang lagi. Sebelumnya teman-teman, memang Indonesia ini adalah salah satu negara yang saya bilang sangat konsumtif, terutama untuk teknologi-teknologi otomotif. Hampir tidak ada mobil buatan dalam negeri yang bisa bersaing, dan baru di era Pak Prabowo teman-teman, mobil buatan PT Pindad maung ini dikembangkan dan sampai bersinar digunakan oleh Presiden Pak Prabowo dalam pelantikan beberapa pekan yang lalu di gedung MPR DPR. Dan ini tentu mengguncang dunia karena jika kewajiban menggunakan mobil dinas ini dikembangkan terus, misalnya dari mulai menteri langsung nanti kementerian-kementerian, para dirut-dirut BUMN hingga level terbawah nanti para ASN yang ingin membeli mobil diwajibkan untuk membeli produk maung. Tentu ini akan sangat mendorong industri otomotif dalam negeri, dan PT Pindad selaku produsen pun juga akan diuntungkan. Keuntungan ini tentu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi karena devisanya tidak lari ke luar negeri. Contoh teman-teman, kalau misalnya kita beli buatan Eropa, yang untung itu adalah negara-negara Eropa. Kalau misalnya kita beli mohon maaf dari buatan Jepang, ya tetap royaltinya akan kembali ke Jepang. Tapi kalau misalnya kita beli ini maung, ya mobil maung buatan PT Pindad ini, maka uangnya, keuntungan itu akan berputar di dalam negeri. PT Pindad akan untung menyerap lebih banyak pekerja, insinyur-insinyur, lebih banyak tenaga kerja, dan ini tentu hal yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke teman-teman, sebelum kita panjang lebar untuk membahas hal ini, kita mending dengarkan dulu ini cerita atau alasan kenapa sih Pak Prabowo ngebet ingin mobil dinas yang digunakan oleh para menteri ini buatan dalam negeri, khususnya buatan PT Pindad. Yuk teman-teman, simak dulu video selengkapnya. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan sekaligus juga mempelajari target-target yang ditetapkan sebelumnya. Cukup ya? Cukup? Satu lagi Pak, soal maung. Soal maung Pak. Kenapa? Mobil dinas PT Pindad mau. Kenapa? Sudah ada komunikasi yang dilakukan belum Pak? Apakah nanti para menteri ini sudah dipastikan menggunakan mobil asal Pindad mau untuk melakukan dinas kerjanya? Memang waktu di Magelang di Akademi Militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau. Ya, saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya seperti apa yang akan ditetapkan, tetapi yang beliau sampaikan adalah kita negara besar, kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau
dan mengajak, dan bukan hanya mengajak tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu dengan cara menggunakannya. Karena dengan menggunakan kita bisa memberikan feedback sehingga produknya akan terus semakin baik ya, semakin disempurnakan kualitasnya, karena memang semua itu berawal dari nol gitu. Dan kita sendiri yang harus menjadi bagian untuk dari nol tadi bisa menambah jadi 1, jadi 2, 3 dan seterusnya sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau seperti itu, dan kemudian Maung diantara salah satu ikon kebanggaan kita, dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia tadi, dan harapannya juga memang bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut spesifikasi MV3 Garuda Limousine PT Pindad. Panjang 5,5 meter, lebar 2,6 meter, tinggi 1,87 meter. Bobotnya itu 2,95 ton, mesin daya 202 PS, transmisi otomatis 8 percepatan, kecepatan maksimum 100 km per jam. Keamanan bodi dengan material komposit Amor, kacanya anti peluru level B5 sampai B6, ban RFT ukuran R21. Ini sudah anti peluru teman-teman, memang military grade ya. Untuk mobil dinas presiden ini ya, PT Pindad itu membandrol sebanyak 600 atau seharga 600 juta untuk bisa memiliki mobil Pindad yang berkode MV3 Garuda Limousine ini. Ya, buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa nanti pre-order setelah diumumkan akan dibuka untuk komersial. Tapi yang jelas teman-teman, walaupun pasti masih ada kekurangan, saya yakin masih tetap akan ada kekurangan, tapi ini tetap adalah langkah nyata, langkah positif untuk bisa memiliki mobil nasional kita sendiri. Kendati pun nanti bakal banyak kritik, tapi mudah-mudahan PT Pindad bisa menghadapi semua kritik-kritik itu dan bisa terus mengupgrade mobil-mobil buatannya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.